Baiklah, masih dari buku harian untuk menjadi anak yang baik, sebuah paket yang terdiri dari 10 judul buku pendidikan karakter anak. Bukunya adalah Saya Adalah Raja Pengendalian Diri. Belajar tidak menakutkan, sebenarnya saya sangat hebat. Jadilah orang yang bersyukur, kemudian kebiasaan yang baik akan menemani sepanjang hidup saya. Orang tua bukan pelayanku. Jadilah orang yang bertoleransi. Pekerjaan sendiri dikerjakan sendiri, berani menghadapi kesulitan, dan buku yang terakhir adalah Jadilah Orang yang Jujur. Membaca dapat membentuk karakter, menambah kecerdasan, dan membantu anak menjadi baik. Dalam tumbuh kembang anak dibutuhkan buku-buku yang baik untuk menemani mereka. Melalui membaca, belajar, dan didikan, anak dapat mengembangkan budi pekerti dan watak yang baik. Dengan demikian, anak akan mempunyai masa depan yang cerah. Anak-anak adalah harapan orang tua dan masa depan negara. Ketika anak-anak mempunyai kebiasaan yang baik, belajar melakukan hal-hal oleh diri mereka sendiri, ketika mereka mengembangkan karakter yang baik, ketika mereka cukup berani untuk mengatasi kesulitan, batin mereka cukup kuat, ketika mereka penuh percaya diri dan dengan lantang berteriak, "Aku hebat." Ketika mereka sadar belajar adalah untuk mereka sendiri, berusaha untuk menjadi siswa terbaik, maka mereka akan menemukan diri mereka yang luar biasa. Seri buku ini dengan cermat menyunting serangkaian cerita kecil yang penuh energi positif, dipadukan dengan inspirasi tumbuh kembang anak. Dalam proses membaca, anak tidak hanya bisa membaca cerita yang bagus dan menimba pengetahuan, tetapi juga bisa berpikir panjang dan melatih pemikirannya. Buku-buku adalah batu loncatan dalam perjalanan tumbuh anak-anak, memungkinkan mereka untuk berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh. Dari kata pengantar buku ini kita mengetahui bahwa buku ini adalah buku untuk mendidik karakter anak menjadi luar biasa. Adapun daftar isi dari buku seri Jadilah Orang yang Jujur ini terdiri dari 20 cerita pendek. Ada buku tentang, di daftar isian ini ada cerita tentang tidak makan buah curian, benih yang tidak bisa tumbuh, kemudian tidak boleh kehilangan hati nurani. Kemudian ada juga di ceritanya yang nomor 12, Kapak Petani. Kemudian mematuhi ucapan sendiri yang pernah dikatakan dan cerita lainnya. Cerita pertama di buku ini adalah Tidak Makan Buah Curian. Cerita ini menceritakan tentang Peng Pai, seorang pemimpin gerakan petani, di mana dia di usia 6 tahun mulai bersekolah, dia selalu menjadi murid yang baik. Suatu siang pada saat pulang sekolah, 3 dari teman sekelasnya keluar dari dalam sekolah di dalam kelompok terdiri dari 2 orang. Saat melewati sebuah pagar besar dan tinggi, seorang teman sekelasnya tiba-tiba berteriak, "Lihat buah delima itu, ada buah delima yang merah dan besar." Semua orang mendongak ke atas dan melihat cabang delima yang menonjol dari tembok yang tinggi, dan cabang-cabang itu dipenuhi dengan buah-buah delima yang merah dan besar. Semua orang hampir meneteskan air liur karena ingin makan buah delima itu. Wah, buah delimanya sangat besar, sangat merah, pasti sangatlah manis buahnya. Pada saat itu, seorang teman sekelas yang lebih gendut lewat dan melihat sekelompok anak di sana memandang pohon delima dengan penuh rasa semangat. Namun tidak ada yang berani bergerak untuk memetiknya. Kemudian dia berkata, "Dasar kalian orang bodoh, apa gunanya berdiri seperti itu? Segera petiklah untuk mencoba rasanya." Kemudian dia meminta seorang siswa yang badannya kecil untuk naik ke bahunya, lalu memanjat tembok dan memetik buah delima untuk semua orang. Semua orang berdiri di samping dinding, makan buah delima dengan senang hati. Dan beberapa orang mengatakan buah delima itu benar-benar manis. Pada saat itu, Peng Pai sampai juga di tempat itu. Peng Pai nilai pelajarannya bagus, di kelas ranking 1. Dia juga sering membantu teman sekelasnya.
Oleh karena itu, teman-teman menyukainya. Melihat Peng Pai datang, beberapa teman menyodorkan separuh buah delima yang belum dimakan untuk diberikan kepadanya dan berkata, "Peng Pai, cobalah ini. Buah ini sangat manis. Kamu makanlah." Peng Pai dengan penasaran bertanya, "Delima ini dapat dari mana?" Lalu salah seorang teman yang bertubuh kecil menjawab, "Memetik sendiri dari pohon di atas itu." Peng Pai mengembalikan lagi buah delima yang telah diberikan kepadanya kepada temannya yang bertubuh kecil itu seraya berkata, "Kalian mencuri buah delima orang. Apakah kalian tidak takut dimarahi oleh ibu kalian?" Lalu temannya yang bertubuh gendut menyahut, "Ya kalau begitu ya tidak usah diberitahu kepada ibu. Begitu saja kok repot." Ibu Peng Pai adalah seorang petani biasa yang jujur. Demi mendidik anaknya menjadi anak yang baik, beberapa hari sekali dia pasti akan menanyai anaknya, apa saja yang sudah dilakukannya selama ini, mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan buruk. Peng Pai akan selalu menjawab pertanyaan ibunya dengan jujur dan tidak pernah berbohong. Peng Pai mengira ibu dari anak yang lain juga sering menanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh anaknya. Lalu dia dengan marah berkata, "Kalian tidak hanya berani mencuri, tapi juga berani berkata bohong. Saya tidak akan bermain dengan kalian lagi." Kemudian setelah sampai di rumah, Peng Pai memberitahukan kejadian yang baru terjadi kepada ibunya. Mendengar hal itu, ibunya sangat senang, tetapi tetap mencoba menanyai anaknya, "Apakah kamu tidak ingin makan delima?" Peng Pai kemudian dengan berani menjawab, "Sebenarnya saya sangat ingin memakannya." Lalu ibu bertanya lagi, "Terus kenapa ketika temanmu membagikannya kepadamu, kamu menolaknya?" Peng Pai menjawab, "Itu adalah hasil mencuri, saya tidak mau. Kalau ketahuan ibu saya telah memakan delima itu, ibu pasti marah." Ibunya kembali menanggapi, "Kalau kamu tidak memberitahu ibu, bagaimana ibu bisa tahu?" Peng Pai dengan tulus kemudian menjawab, "Tetapi saya kan tidak boleh berbohong, ibu." Ibunya dengan bahagia menanggapi, "Kamu benar-benar anak yang baik. Ibu akan beri kamu uang. Kamu bisa pergi sendiri untuk membeli delima yang merah segar itu." Setelah Peng Pai menerima uangnya, dia berkata, "Terima kasih ibu." Dia kemudian melompat gembira. Dia pergi untuk membeli delima itu. Bahan renungan. Di dalam hidup ini, kita sering menemui banyak godaan. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan godaan tersebut dan selalu menanamkan pada diri sendiri bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Jadilah orang yang jujur dan banggalah memiliki sifat-sifat yang bermoral, dan jangan berkumpul dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh buruk bagimu. Semoga bermanfaat. Buku ini bisa membentuk karakter untuk menjadi lebih baik.